Baik, terima kasih rekan Rolando Sambuaga. Pemirsa, jika tadi kita sudah berbincang terlebih dahulu dengan Dede Yusuf yang merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang juga mengulas terkait dengan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber lain, yaitu Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo atau yang lebih akrab disapa Mbak Sarah, dan ia merupakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Halo Mbak, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik, Mbak, tadi kita sudah melihat ya pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini memang sepertinya walaupun waktunya kita bisa katakan cukup, semua hal sudah dirangkum secara komprehensif. Lumayan lama sih jujur. Iyalah. Itu lebih dari satu jam tadi kita kayaknya mendengarkan laporan yang sangat komprehensif tadi. Betul, semua bidang coba diulas, disampaikan kepada para wakil rakyat. Sampai yang di luar dari eksekutif aja juga disampaikan laporannya. Betul, sangat komprehensif memang pemirsa. Nah, untuk mendalami laporan yang komprehensif tersebut, saya ingin menanyakan langsung mungkin dari perspektif sebagai Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Kira-kira apa yang menjadi highlight dari Komisi 7 terkait dengan capaian yang sudah dilakukan pemerintah selama 298 hari masa pemerintahan? Ya, memang banyak yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu tidak berurusan langsung dengan Komisi 7 karena kami bidangnya itu industri, ekonomi kreatif, pariwisata dan juga UMKM. Selain dari Bandar Standarisasi Nasional dan juga sarana publikasi publik ya, seperti TVRI, RRI dan Antara. Nah, dalam hal ini mungkin saya mau highlightnya terutama tentang prioritas yang sudah beliau sampaikan sejak awal beliau menjabat, yaitu salah satunya adalah hilirisasi yang kaitannya dengan industri, yang tentunya itu menjadi salah satu ujung tombak dan tulang punggung untuk memastikan Indonesia emas terwujud, dan tentunya artinya kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan mungkin juga saya mau highlight yang tentang koperasi. Karena koperasi ini kan beda dengan UMKM, tetapi pasti akan berkaitan sangat erat. Bagaimana dengan koperasi 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih, itu jika ada di setiap desa dan kelurahan tentunya akan menciptakan perputaran ekonomi yang sangat kuat. Dan dengan sendirinya juga pasti UMKM akan merasakan dengan mereka apakah akan diserap produksinya ataupun juga mereka yang bisa menyerap untuk adanya perputaran ekonomi tersebut. Jadi sangat luar biasa kalau dari segi Komisi 7 mungkin itu yang saya highlight. Baik, kalau kita berbicara mengenai apa yang tadi kurang lebih Mbak sampaikan berkaitan dengan Komisi 7, kita tahu ya Mbak, baru-baru ini kan kita sempat diguncang dengan adanya tarif resiprokal pemerintahan dari Amerika Serikat kepada Indonesia. Dari UMKM banyak sekali yang menyuarakan juga kekhawatirannya. Tetapi kita lihat bagaimana pemerintah bekerja keras untuk mencapai kesepakatan. Bahkan yang di luar ekspektasi. Presiden Prabowo langsung turun untuk berbincang dengan Presiden Trump dan kita mendapatkan angka yang turun cukup jauh. Drastis, ya. Betul. Jauh. Nah, kalau terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan juga tentu kabinetnya ya, Mbak Sarah, dari DPR melihat bagaimana kekompakan ini disusun sedemikian rupa untuk bisa menjawab keraguan yang ada di masyarakat? Sebenarnya bukan keraguan, tetapi ada terjadi disinformasi dan misinformasi. Karena kalau misalkan kita dalami kesepakatan yang tercapai dengan Amerika, itu sebenarnya banyak yang kaitannya adalah dengan kebutuhan kita yang belum atau tidak bisa kita penuhi sendiri. Misalnya kedelai. Kedelai itu kita masih penyerapannya itu masih import. Dan memang karena apa? Produksi kita itu tidak memenuhi kebutuhan negara. Jadi masih terlalu besar kebutuhan dari luar daripada dibandingkan dengan jumlah produksi kita. Termasuk juga mohon maaf pesawat terbang. Ya kan, kita tidak memproduksi pesawat terbang sendiri, itu juga menjadi salah satu hal yang kita minta. Dan itu semua demi UMKM kita, apalagi yang berkaitan dengan perikanan, berkaitan dengan manufaktur, berkaitan dengan tekstil, itu tidak terkena terlalu jauh karena itu yang merupakan tulang punggung kita ekspor ke Amerika. Dan sebenarnya kalau kita melihat selama ini memang kita lebih banyak ekspor ke mereka dibandingkan kita import dari mereka. Jadi ini merupakan sebuah keberhasilan sebenarnya, tetapi kembali lagi ada banyak disinformasi dan misinformasi, bahkan banyak orang yang masih menganggap bahwa yang harus membayar
19% itu adalah masyarakat Indonesia. Padahal tidak demikian, yang harus membayar itu adalah masyarakat Amerika itu sendiri. Ya, mereka yang sebenarnya terdampak dengan ada tarif yang ditetapkan. Betul sekali, dan itu kenapa banyak masyarakat di sana yang sangat tidak bahagia dengan keputusan dari presidennya sendiri. Iya, tetapi kalau kita lihat nih Mbak ya, boleh mungkin cerita pengalaman di Komisi 7 kan ini dinamikanya cukup berbulan-bulan ya Mbak kita ikuti. Beberapa produk yang kita ekspor ke sana itu kan salah satunya seperti mebel, alas sepatu. Bagaimana aspirasi ataupun tanggapan dari industri terkait dengan keberhasilan ini? Kita memang di Komisi 7 sudah mengundang asosiasi-asosiasi yang terdampak dan berkaitan, termasuk salah satunya tadi yang tentang alas kaki dan seterusnya. Tapi memang paling besar itu sebenarnya di perikanan ya, selain dari mebel. Ini kalau misalkan kita lihat ada salah satu dari tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM kita yang berkaitan dengan sektor tersebut adalah komoditas bahan bakunya. Ya, jadi pasti mereka menyampaikan kalau misalkan kita bicara alas sepatu misalnya, kita kekurangannya dari apa ya? Karena kita tidak punya memiliki banyak sapi. Karena pasti habis kalau udah Idul Adha gitu ya. Ini yang menjadi tantangan adalah bagaimana untuk adanya jumlah yang cukup untuk sektor industri kita di alas kaki itu tersendiri. Maupun juga di sektor-sektor yang lain pasti berkaitannya adalah dengan bahan bakunya. Jadi kita memang menyampaikan kepada Kementerian Perindustrian dan juga kementerian-kementerian yang lain, sektor-sektor yang lain yang berkaitan, harus adanya upaya itu. Kenapa hilirisasi itu penting? Harus ada upaya untuk memastikan adanya bahan baku yang cukup untuk industri kita. Baik, kalau begitu kita akan kawal bersama-sama terus ya Mbak Sarah. Semua program-program baik yang menyasar kesejahteraan rakyat ini akan terus dilanjutkan. Dan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan bersama kami di Berita Satu Spesial. Dan demikianlah pemirsa serta rekan Rolando, dialog langsung bersama dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI,